inilah burung jalak mandi. Setiap pagi mandi, sesudah mandi dia akan membersihkan tubuhnya, dia akan bersinar dengan cahaya matahari, dia berpanas-panasan sehingga di situ akan bulunya diminyaki. Jadi beginilah dia jika mandi setiap pagi hari, dia bergantian, ada 3, jadi dia bergantian untuk mandi. Dimana dalam basecamp ini saya taruh air untuk mandi setiap pagi. Sudah dia puas mandi, dia akan mengeringkan tubuhnya, dia akan di atas kotak kulkas itu mengering-eringkan tubuhnya. Satu lagi itu udah pulang ke kandang dia, dimana dia sudah mengeringkan tubuhnya. Sudah dia siap mandi, dia akan pergi masuk dalam kandang, dia akan mengeringkan tubuhnya. Jadi dia tahu sudah susah lagi kita mengorong-orongnya, karena dia sudah jinak, sudah tahu biasanya saya sudah siap, sudah mandi, biasanya dia pulang kandang. Jadi pagi-pagi saya buka kandangnya, dia akan keluar, dia akan bermain-main di halaman belakang ini. Dia bercandaria, sudah capek dia akan bercandaria, dia akan mandi di basecamp yang saya sediakan. Sudah siap mandi, dia akan pulang ke kandang, dia terbang sendiri masuk dalam kandang, sehingga dia situ membersihkan tubuhnya dan mengeringkan tubuhnya sampai kering. Tubuhnya akan dia minyaki tubuhnya sehingga tubuhnya bersih. Jadi ini setiap pagi dia lakukan. Jadi sekarang satu sudah terbang ke bawah, dia akan mau naik ke atas sini, ke sini, dia akan membersihkannya karena barusan dia siap mandi. Dia akan kibas-kibaskan bulunya untuk mengeringkan tubuhnya. Jadi satu lagi di atas ini, dia udah terbang, dua-duanya sudah turun ke bawah, untuk mengibas-ibaskan bulunya, untuk mengeringkan tubuhnya. Jadi jalak ini aja tahu kebersihan. Setiap pagi mandi, setiap pagi meminyaki tubuhnya, artinya bersolek dia. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tapi dia setiap mandi dia akan mengolesi minyak tubuhnya sehingga tubuhnya ini bersih, licin, berminyak. Jadi inilah kegiatan burung jalak yang saya pelihara setiap harinya. Ketika saya berpergian, saya akan kurung, saya suruh masuk, dia akan masuk sendiri ke dalam kandangnya. Saya kunci dari luar, saya akan bepergi, karena jika saya biarkan di luar takut saya diterkam oleh kucing, karena sini banyak kucing, karena kucing sangat gemes melihat burung-burung seperti ini. Jadi setiap dia bermain-main, saya akan jaga dari kejauhan. Saya pantau dia bermain-main, dia bermain-main, dia capek main, dia akan mandi. Sudah mandi, dia akan mengeringkan tubuhnya. Sesudah itu barulah saya suruh masuk ke dalam kandang.
saya sudah masuk dia kandang, dia akan saya kunci sehingga saya pergi untuk meninggalkannya. Jadi begitulah saban hari yang saya lakukan kepada burung ini, sehingga burung ini jinak, tidak lagi mau pergi kemana-mana. Tapi sayangnya satu ini yang sempat terbang ini terbang kepada tetangga, sehingga tetangga memotong bulunya sehingga bulunya puntung sebelah. Nah, ini dia yang satu ini nggak bisa terbang lagi karena sayapnya putus, sayapnya ada puntung. Kita melihat itu sayapnya puntung sehingga nggak bisa terbang, sehingga saya jika mengorongnya saya akan kejar-kejar dia karena nggak mau dia ditangkap. Burung ini nggak mau dia dipegang-pegang, tapi dia mau pergi sendiri, lepaskan sendiri, keluar sendiri, masuk sendiri. Jadi burung jalak ini tidak mau dia dipegang. Jadi jika kita pegang dia akan menjerit. Jadi beginilah burung jalak. Jangan pernah kita bentak-bentak dia, jangan pernah kita pukul dia, jangan pernah kita sakiti dia, karena dia akan sekali kita sakiti dia akan ingat seterusnya. Dia tidak akan lagi mau jinak. Karena apa? Karena dia ingatannya begitu tajam sehingga dia ingat apa yang kita lakukan pada dia akan tidak lagi mau menuruti apa yang kita suruh. Jadi kelemahan burung jalak ini, dia gampang terkejut. Jadi suara-suara kuat dia akan terkejut. Jadi kita harus mengaturnya supaya dia jangan terkejut. Ketika terkejut dia akan lompat. Jadi burung aja dia akan terkejut. Jadi begitulah burung jalak ini yang saya pelihara ini sudah 9 bulan saya pelihara. Sehingga ini saya didik dari kecil sampai sudah dewasa seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti burung jalak ini bisa bertelur dan bisa saya kembangkan. Itu makanya saya pilih. Itu ada 3, itu hari ada 4, tapi 1 lepas, 2 lepas, 1 terbang ke rumah tetangga sehingga dia tangkap, dia potong sayapnya. Jadi 2 lah yang sempurna saat ini yang bisa bercandaria dengan bulu yang dimilikinya. Jadi kita lihat saat ini dia ada di samping saya. Dia bercandaria, berguru-guru, bermain-main di halaman belakang saya. Jadi sinilah dia bermain-main setiap paginya, di mana burung jalak yang saya pelihara, dan saya juga duduk di sini santai untuk memperhatikannya. Karena jika saya tidak memperhatikannya, bisa nanti kucing menerkam dia. Jadi harus kita jaga jika kita lepaskan dia. Jika kita berpergian, kita akan kurung dia masuk ke dalam kandang supaya jangan diterkam oleh mangsa kucing dan sebagainya. Kita akan kurung dia, kita akan suruh masuk dia dalam kandang, dia nanti akan masuk kandang. Masuk, ayo masuk kandang, ayo masuk, 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 ayo masuk kandang, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Dia akan masuk kandang. Jadi dia akan saya kunci sesudah dia masuk kandang. Mana kandang yang saya buat,
terbuat dari kotak kulkas, sehingga saya akan mengunci. Di mana pintu yang saya buat ini, pintunya di sini. Ini pintu yang saya buat, sehingga saya akan menarik pintunya sehingga dia akan di dalam, jadi bebas, tidak akan dimangsa oleh kucing. Jadi barulah saya berpergian ketika saya menguncinya di dalam. Begitulah setiap harinya burung jalak yang saya pelihara ini. Nah, jadi dia ingin memang bebas keluar, tapi lihatnya pintunya sudah dikunci, dia akan bermain-main, membersihkan bulunya di atas. Jadi terima kasih banyak, share kepada teman-teman kita. Jika kita memelihara jalak, sangat gampang dan gampang diatur, gampang penanganannya, cukup pelet saja. Terima kasih banyak, share kepada teman-teman kita.